Untuk mengatasi terjangkitnya berbagai penyakit seperti kolera, snot, cacingan, dan penurunan nafsu makan yang disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari cuaca, kemudian kandang yang tidak bersih dan sebagainya, saya hari ini akan melakukan penyemprotan rutin, teman-teman. Di sini penyemprotannya itu saya menggunakan campuran EM4 dan Wipol ya, teman-teman. Ini sudah saya lakukan rutin dan terbukti efektif untuk menjaga kebersihan kandang. Minimal kandang itu terlihat steril ya, teman-teman, atau bersih. Ini satu tutup botol Wipo dan satu tutup EM4 itu kita campur dalam satu wadah, kemudian kita tambahkan air ya, teman-teman. Selain penyemprotan, hal lain yang bisa kita lakukan adalah pembersihan secara rutin semua wadah pakan dan minuman ayam itu sendiri ya, teman-teman. Kemudian pembersihan kotorannya itu rutin saya lakukan setiap hari, teman-teman, tanpa menunggu harus 2 hari atau 3 hari, tapi setiap hari pasti saya lakukan secara rutin. Karena walaupun sudah kita lakukan rutin saja, itu masih saja bisa terjangkit oleh berbagai penyakit, teman-teman, apalagi kalau tidak kita rawat sama sekali. Jadi kebersihan kandang, kesehatan itu merupakan hal yang paling penting untuk melakukan atau untuk memulai usaha peternakan ya, teman-teman. Baiklah, langsung saja ini kita coba semprotkan cairan tadi ke bagian tempat kotorannya ya, teman-teman. Nah, itu kita semprot agak banyak, kemudian ke kandangnya juga usahakan tidak terkena mata ayam ya, teman-teman. Ya, kita semprot itu secara merata, tidak apa-apa sedikit basah, teman-teman, karena cairan ini baik. Nah, nanti juga beberapa jam kemudian dia akan kering, teman-teman. Selain pembersihan kandang secara rutin, penyemprotan, kemudian membersihkan wadah pakan juga, faktor lain yang bisa kita lakukan agar kondisi ayam ini tetap stabil ya, teman-teman. Pemberian pakan itu juga penting, terutama makanan yang cocok untuk ayam. Jadi kalau salah memberi metode pemberian pakan itu juga akan berpengaruh terhadap kesehatan ayam, teman-teman. Jadi diusahakan pakan itu juga harus yang cocok untuk ayam-ayam kita, teman-teman. Saya sendiri biasanya itu pemberian pakan itu saya atur ya, teman-teman. Biasanya kalau pagi itu saya kasih pakan kering, biasa sore itu saya kasih pakan basah atau sebaliknya. Dan itu saya lakukan rutin, teman-teman, agar ayam ini tidak bosan atau tidak jenuh terhadap satu jenis pakan ya, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman, untuk pembersihan tempat wadah pakannya. Itu kita lakukan pencucian yang bersih, teman-teman, sebersih-bersihnya, agar semua kuman yang menempel atau sisa-sisa makanan yang menempel itu bisa bersih dari wadah makanan ini, teman-teman. Terjangkitnya penyakit pada ayam itu sendiri sebenarnya susah untuk diprediksi ya, teman-teman. Kadang-kadang itu terjadinya secara spontan saja, tahu-tahu ayam itu sudah terindikasi terkena penyakit apa seperti itu. Seperti saya saat ini, beberapa ekor ayam saya itu ada yang terkena kolera ya, teman-teman. Untuk mengantisipasi itu biasa saya kasih aja dulu obat tradisional seperti bawang putih yang langsung saya telankan ke ayamnya, teman-teman. Dan alhamdulillah proses atau pemberian itu mempunyai efek yang positif untuk ayam itu sendiri. Walaupun penyusutan badannya itu sangat terlihat ya, bahkan ayam tersebut sangat kurus saat ini, tapi perlahan dia mulai nafsu makannya meningkat kembali dan kotorannya yang tadinya hijau bercampur dengan putih ya, teman-teman, dan lendir putih sekarang sudah mulai perlahan itu sudah mulai normal. Nah, ini bisa dilihat ayamnya sudah mulai makan kembali, walaupun itu bisa dilihat tulang dadanya itu terlihat jelas ya, sangat kurus, teman-teman, tapi bisa dilihat dari tempat penyimpanan makanannya itu sudah mulai terisi kembali. Salam satu hobi.